40 rakaat di malam hari, tambah 1, sebelum 41 belum witir, sudah 41 jadi witir, karena sudah ganjil. Nah, kalimat ini dari awal malam, tengah malam, sampai berakhirlah pada waktu sahur. Nah, jadi kalau begitu, kalimat qiyamul lail, tahajud, tarwih, tarawih, witir, itu adalah beberapa nama untuk satu rangkaian sholat. Lakukanlah sholat pada malam hari. Oh, qiyamul lail, iya. Enggak tidur dong, tahajud, iya. Jumlahnya ganjil, betul, witir. Praktiknya kayak mana? Santai, tarawih. Lakukan sholat dengan rileks, tarawih. Kapan itu? Malam hari, qiyamul lail. Enggak tidur dong, iya, tahajud. Jumlahnya ganjil, ya, witir. Gimana? Jelas? Nah, jangan berebut ini. Gimana? Boleh nggak tahajud setelah tarawih? Pertanyaan itu sama dengan boleh nggak tarawih dilanjutkan atau tahajud dilanjutkan? Muncul lagi pertanyaan nanti, kalau sudah ganjil boleh nggak sholat lagi? Sebelum sampai ke sana, kita baca dulu hadis riwayat Muslim terkait dengan pemahaman rakaat tadi. Saya katakan di awal, Rasul tidak biasa lebih dari 11. Kalau tidak biasa lebih, pernah kelebih? Oh iya. Mana buktinya? Ini dia. Aisyah berkata, Kana Rasulullah yusalli minal lail 13 raka'atan. 13 raka'atan. Rasul juga biasa, kalau karena ada kata kerja sekarang, kata kerja al-fi'l mudhari, itu memberi makna bukan satu kali, lebih dari satu kali. Nah, kalau satu kali cukup shalla Rasulullah minal lail 13 raka'atan. Tapi karena yusalli itu biasa, artinya lebih dari satu kali. Rasulullah suka juga sholat di malam hari 13 rakaat. Jadi yang mengatakan tidak pernah lebih dari 11 berlawanan dengan hadis sahih Muslim. Ya, di surat Muslim nggak bisa tolak nih. Oh, yang 13 itu 11 malam, 2 setelah subuh. Ada yang berkata begitu. Itu ada yang begitu. Tapi untuk hadis ini nggak begitu. Kita lihat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Untuk 12 itu yang witir, mewitirkannya bagaimana? Bi khamsin, dengan 5 rakaat mewitirkannya. 5 rakaat itu mungkin 3 tambah 2 setelah azan subuh. Boleh Anda berkata begitu, tapi lanjutkan hadis. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak duduk dari 5 rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir kelima. Jadi 5 rakaat itu 1 salam. Wah, kita bisa rame itu kalau nyoba-nyobanya. Ya udah, pemainnya saya 2 sampai sudah 4 kali 2 langsung 5 rakaat. Wah, bisa rame di belakang. Bidah nih. Didukung dengan hadis yang sama, beda riwayat dari Ad-Darimi, la yajlisu fi syai'in minal khamsi hatta yajlisa fil akhirah fayusallim. Beliau tidak duduk sebentar pun dari yang 5 itu sampai duduk pada akhir baru salam. Ini tidak ada makna lain bahwa ini 13 8 tambah 5. Bukan 13 8 tambah 3 tambah 2, enggak. Tambah 5. Dan Rasul menegaskan dari Ummu Salamah qalat
Karena Rasulullah yutiru bi khamsin wa bi sab'in. Rasul suka mewitirkan sholat yang jumlahnya witir itu dengan 5 rakaat, dengan 7, dan untuk 7 la yafsilu bainaha bisalamin wala bikalam. Untuk 7 rakaat itu satu salam. Tidak diselingi dengan salam entah rakaat keempat atau rakaat keenam, enggak. Satu salam 7 rakaat. Lebih parah lagi nih kalau kita laksanakan. Bisa rame lah gitu. Nah, terkait dengan bolehkah sholat setelahnya jumlah ganjil? Pemahaman terhadap hadis ini cukup tersebar. Apakah yang tersebar banyak itu tepat ataukah tidak? Kita lihat. Hadis berbunyi Sahih Muslim, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Saya artikan kata per kata, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, salatmu, bil laili, pada malam hari, witron, ganjil. Jadikan akhir salatmu pada malam hari ganjil. Dari kalimat ini ada larangan salat lagi kalau sudah ganjil? Enggak kan? Berarti kalau yang melarang itu fikih, bukan hadis. Tapi pemahaman dari hadis ini. Ada yang mengatakan kalau sudah ganjil nanti mau sholat lagi ganjil, sehingga 3 kali ganjil. Aduh, rame tak ganjil. Yang jelas, kalau sudah sholat ganjil, mau sholat lagi, jangan ganjil lagi. Hadis menyebutkan la witrani fi lailah, tidak ada 2 ganjil dalam satu malam. Nah, terkait dengan sholat tadi, kalau sudah ganjil, bolehkah sholat lagi? Mungkin sebelum kita lihat praktik sahabat, kita lihat praktik Rasul terlebih dahulu. Nah, dari sinilah kata Aisyah, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'athu Allahu ma syaa yab'athu minal lail. Aku biasa sebelum Rasulullah tidur suka menyediakan siwak, alat gosok gigi, wa tahurahu, dan air untuk berwudu. Fayab'athu Allahu ma syaa, lalu Allah lah membangunkan beliau sesuai kehendaknya di malam hari. Fayatasawwaku wa yatawaddau, lalu Rasul gosok gigi dan berwudu. Wa yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Rasul salat 9 rakaat, tidak duduk dari 9 itu kecuali pada rakaat ke-8. Maka pada rakaat ke-8 beliau duduk, zikir, memuji Allah dan berdoa, tapi tidak salam. Tsumma yanhadu, beliau bangun lagi, wala yusallim, tidak salam. Pada rakaat ke-8. Aneh ya? Ya aneh karena baru tahu. Hadis ini udah lama. Tsumma yaqumu fayusalli tasi'ah. Lalu beliau berdiri lagi setelah 8 rakaat itu, tidak salam, beri untuk rakaat ke-9. Tsumma yaqudu fayadhkurullah wa yahmadu wa yad'u. Lalu beliau pada rakaat ke-9 selesai sujud duduk, zikir, memuji Allah, berdoa, baru beliau yusallimu tasliman yusmi'una. Beliau membaca salam kedengaran oleh kami baca salamnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma yusalli rak'ataini. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat. Ini kan setelah ganjil nih. Beliau salat lagi 2 rakaat. Ba'dama yusallim, setelahnya salam tadi yang 9. Wa huwa qaidun, duduk sambil duduk karena lama sekali 9 rakaatnya Rasul ya. Nah, untuk ke-10-11-nya sambil duduk. Fatilka 11 rakaatan. Maka semuanya dia berjumlah jadi 11. Jangan ditafsirkan, oh mungkin 9 sebelum subuh, 2 rakaat sudah subuh. Buat apa disebut 11 rakaat? Falamma asanna wa nabiyullah wa akhadahu al-lahmu aw tara bisab'in. Setelahnya beliau lanjut usia dan beliau terbebani dengan
badannya agak gemuk. Ini kalau udah tua lebih gemuk gitu. Makanya kalau yang sudah tua gemuk itu sunnah Rasul juga tuh. Tapi bukan sunnah syariah, itu mah pengalaman Rasul. Autaro bisab'in, beliau sholat dengan mengganjilkannya 7 rakaat. 7 rakaat bagaimana? Wasana fi rakaatini mithla sani'ihi fil awal. Jadi 7 rakaat sebagaimana disebutkan, 7 rakaat 1 salam. Dan beliau sholat lagi 2 rakaat. Dari peristiwa ini maka dapat diketahui bahwa kalau nggak pakai dari tadi, bahwa kalau sholat itu adalah mencapai ya 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, untuk Rasul bukan menggambarkan sebentar, tapi semakin lama rakaatnya maka semakin kurang jumlahnya. Dikurangi kadar rakaatnya, bertambah jumlahnya. Sekarang mau milih yang mana? Mau panjang-panjang sholatnya, jumlahnya sedikit, atau sedikit-sedikit rakaatnya, jumlahnya banyak? Nampaknya dipilih yang sedikit rakaatnya, yang pendek. Ya baik, inilah tentang nas-nas berkaitan dengan salat malam. Silahkan bahas bersama. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan, silahkan. Supaya kita mampu menjelaskan, bukan sekedar kita ngerti, tapi mampu menjelaskan kepada yang lain. Tidak cukup sekedar mengerti. Pokoknya kata Ustaz Saiful, aduh bahaya. Jangan. Nih hadis, nih Al-Quran, isinya begini. Saya berharap begitulah ikhwan akhwat semuanya mampu kepada yang lain. Kita ingin menjadi pemersatu. Dan tidak sekedar bersatu, tapi setelahnya bersatu ditingkatkan kualitasnya. Anda mau 11, ya silahkan. Anda mau 23, silahkan. Tapi tingkatkan kualitasnya. Mau 11 tingkatkan kualitasnya, mau 23 tingkatkan kualitasnya. Adapun angka 23 itu dari mana? Angka 23 sering-sering dari Umar bin Khattab. Jangan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak berwenang untuk menetapkan syariat. Tetapi itu dari pemahaman Umar bin Khattab terhadap sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang dipahami Umar bin Khattab bahwa 11 bukan ketetapan angka, tetapi 11 menunjukkan kualitasnya begitu lama sholatnya dan bagus. Maka kalau pendek-pendek, jumlah bisa bertambah. Lebih pendek lagi, lebih nambah lagi jumlahnya. Dan Al-Imamul Bukhari, gak tahu dah saya masukkan apa belum ya? Belum. Al-Imamul Bukhari pada bulan Ramadan di awal ditunggu oleh masyarakat, sampai beliau melihat jamaah begitu banyak, maka tidak tega gitu kalau lama-lama 1 rakaatnya. Kasihan di antara mereka ada yang sibuk, mungkin ada yang punya waktu cuma sebentar ikut. Ya baiklah kalau gitu 1 rakaatnya jangan panjang-panjang, cukup 20 ayat saja. Nggak panjang kan kalau 20? Atau 20 itu untuk 11 rakaat. Iya, banyak. Yang 1 rakaat itu cuma 2 ayat kan. Nah, Imam Bukhari 1 rakaat 20 ayat, dan setiap malamnya beliau menyelesaikan 10 juz. Sehingga setiap 3 malam tamat. Nah, kalau umpamanya 1 rakaatnya 20 ayat. Kemudian 10 juz tamat 1 malam, berapa rakaat Imam Bukhari? Padahal hadis tentang 11 rakaat itu riwayat dari Bukhari. Apa Imam Bukhari tidak paham hadis? Beliau sangat memahami hadis. Kenapa kok tidak melaksanakan 11? Beliau memahami hadis tentang 11 bukan kuantitas, tapi kualitas. Apabila memang kualitasnya pendek-pendek, ya kuantitasnya banyak, panjang-panjang.
Wallahu alam. Ya, silahkan. Tadi kan disampaikan ada hadis yang dari Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah itu salat malamnya 4-4-3. Ya. Nah, kalau misalnya di salah satu masjid itu salat 11 rakaatnya itu 2 baru 1. Iya. Nah, itu seperti apa? Iya. Kemudian yang kedua mengenai ada juga di salah satu masjid sebut saja DT di situ kan ada 2 kloter ya Ustaz ya. Yeah. Ada 2 kloter memfasilitasi bagi jamaah yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Nah, tadi kan ada hadis juga, saya lupa tadi hadisnya dari siapa. Jadi ikutilah sholatnya sampai selesai, imam itu selesai sholat tuh, karena akan mendapatkan 1 malam penuh pahalanya. Nah, kalau misalnya kita ngikutin yang 11 tadi, terus masih lanjutkan sholatnya di masjid, nah kita keluar, nah berarti itu seperti apa? Apakah tetap bisa mendapatkan pahala yang 1 malam itu full itu? Iya. Dan yang tadi yang ketiga tadi ada hadis yang dari Aisyah juga, katanya Rasulullah itu sholat yang tadi berdiri dari Al-Baqarah, kemudian lanjut ke surat An-Nisa, kemudian Ali Imran sampai ayat Ali Imran, sampai surat Ali Imran. Nah, itu bukannya kalau dalam Al-Quran itu Ali Imran dulu baru An-Nisa ya? Iya. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama tadi sholat malam. Ini hadis berbunyi Salatul lail wan nahari masna masna yusallimu min kulli rak'atain. Salat malam itu 2-2 dan mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Jadi yang 2 rakaat jelas ada hadisnya. Tidak berlawanan dengan yang tadi 4 rakaat. Apakah 4 rakaat tadi 1 salam? Enggak disebutkan. Beliau laksanakan 4 rakaat. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Beda dengan yang 7 rakaat tadi dan 5 tidak salam kecuali pada rakaat ke-7, rakaat ke-5, rakaat ke-9. Tapi untuk yang 4 tidak disebutkan tidak salam pokoknya kecuali pada rakaat ke-4, enggak kan? Makanya 4 rakaat itu bisa 4 rakaat 1 salam, bisa 4 rakaat 2 salam. Karena tidak disebutkan. Kemudian terkait dengan ya ada 2 kloter. Ini kelompok terbang kalau ternyata ya buat jemaah haji. Ada 2 kloter. Nah, tentunya bagi orang yang memang mau melanjutkan di rumah dan dia ikut dengan yang 11, tapi kan di situ ikut sampai 11-nya kan gitu. Ya itu juga 1 kloter sampai tuntas imam, insya Allah. Tapi kalau sekarang umpamanya dia yang mau melanjutkan di situ sampai 23, berarti memang mengejar nilai semalam penuh dengan 23-nya, yang satu lagi mengejar nilai semalam penuh dengan yang 11-nya karena dia mau melanjutkan di rumah. Itu yang 11 ada sholat yang ganjilnya juga enggak? Ada. Oh, udah. Masing-masing. Oh, masing-masing. Karena disuruh masing-masing oleh imam. Iya. Istirahat dulu gitu sebelum. Jadi yang melanjutkan 23 ini istirahat dulu. Iya. Berarti itu juga sampai selesai. Sampai selesai 8. Ya kan? Sampai selesai 8 tuh. Lalu kalau ini harus ditegaskan juga, jangan sampai dipahami keliru. Apabila sudah dinyatakan dalam hadis husibalahu qiyamul lailatihi, dinyatakan salat semalam penuh, sehingga dipahami jangan sholat lagi karena sudah mendapatkan semalam penuh, kan? Bisa saja dipahami begitu. Itu adalah terlalu cepat memahami seperti itu, sebab kalau boleh memahami seperti itu tentu akan melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam secara banyak. Umpamanya saum bukan saum Ramadan ya. Ya. Jangan saum Ramadan, tapi sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram kan nilainya 100.000. Kalau sudah 100.000, kalau setiap harinya adalah 5 waktu, 100.000 dibagi 5, berapa tahun entah tidak perlu sholat.
Kan bisa begitu kan? Ah, udah punya simpanan tuh 100.000. Berarti untuk 20.000 waktu sholat, gak usah sholat lagi tuh. Wah, bahaya tuh, nggak begitu. Jadi makna husiba qiyamul lailatihi, dinilai semalam penuh. Kalau begitu, kalau mau menambah lagi silahkan. Dan tadi Anda sudah dapat nilai istimewa. Sekarang tambah lagi keistimewaan, silahkan. Dua ya pertanyaannya. Satu lagi ada tadi. Apa lagi? Penasaran yang hadis yang tadi kan yang apa semua itu salat yang ada yang mengikuti di belakang terus salat itu satu rakaatnya dan Al-Baqarah. Oh iya. Ali Imran dengan An-Nisa. Di hadis tadi An-Nisa dulu baru Ali Imran. Kita tidak tahu ditetapkannya Ali Imran sebelum An-Nisa apakah sesudah peristiwa salat ini ataukah sebelum. Karena kan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah urutan surat. Boleh jadi bahwa sholat praktek ini diriwayatkan oleh Hudzaifah tadi sebelum dijelaskan bahwa An-Nisa sebelum Ali Imran, boleh jadi. Atau memberikan gambaran kepada kita bahwa kita boleh membaca Al-Quran dengan surat lebih belakangan baru duluan, boleh jadi dia pahami begitu. Umpamanya kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas baru surat Al-Falaq, enggak masalah, enggak dosa gitu. Sebagaimana An-Nisa baru Ali Imran. Wallahu alam. Karena kita tidak tahu peristiwa ini mana yang lebih belakangan dengan penetapan urutan surat. Wallahu alam. Masih ada? Ya, silakan. Kemarin di desa itu waktu ada tamu dari Palestina itu imamnya itu ganti-ganti Ustaz, jadi baru 4 rakaat 2 salam itu ganti, 4 rakaat 2 salam itu ganti. Iya. Gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu boleh atau tidak? Dan yang kedua, pas di malam ketiga kalau tidak salah saya kan sudah taraweh dan clear. Nah terus saya tahajud, saya lupa lagi karena saya lupa. Ya. Itu gimana? Iya ya, lupa bab lupa itu ya, bab lupa. Berganti-ganti imam selama memang sudah selesai salam, ya. Karena ini kan sholat sunat. Yang tidak boleh pokoknya berganti imam dalam tengah sholat. Rakaat ke-1, simpulan rakaat kedua sih, nah, itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau sudah salam dulu nggak masalah, karena memang sudah selesai sholatnya juga. Di Masjidil Haram udah biasa ganti imam. Kalau umpamanya di malam sebelum tidur itu 21 imam, yang 3 ganti imamnya, sering. Terutama kalau tanggal 21 ke sana, itu selalu 2 imam itu. Baik sebelum tidur ataupun sholat di malam hari sudah tidur, itu 2 imam selalu di sana. Karena cukup capek kan, 2 imam biasa. Bahkan di kita mah Jumatan suka beda antara imam dengan khatib. Itu sama ganti imam itu. Untuk Imam Syafi'i itu tidak boleh ganti imam dengan khatib kalau khatib tidak berhalangan, entah sakit atau apa. Tapi kita mau dasar sering imam Ustadz Anu seorang qori, khatib insinyur ini guru besar. Tidak sesuai dengan yang contohkan Rasul. Tartilnya Rasul itu seperti apa? Iya, sifat-sifat tartil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperhatikan sebagaimana sudah dibukukan dalam ilmu tajwid. Di zaman Rasul belum dibukukan kan? Justru munculnya ilmu tajwid itu dari tartilnya Rasul. Ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada gunnah, lamanya seperti itu, ada tafkhim, ada tarqiq. Itu sebetulnya sifat-sifat tartilnya Rasulullah.
Ya, buat kita tentunya ya sesuai dengan apa yang di buku. Padahal buku itu adalah dari praktek. Di zaman Rasul belum ada kitab tajwid kan? Justru munculnya kitab tajwid dari bacaan Rasulullah. Nah, yang mungkin tidak sulit untuk dibayangkan, untuk dijawab kalau ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah membaca Quran, iramanya nihawan atau sobah atau naik, itu susah kita. Tapi kalau tartilnya jelas lah, yang sudah dibukukan dalam ilmu tajwid itu tartilnya Rasul. Ya. Kemarin saya pernah ngikutin sholat di suatu masjid. Terus sebelum sholat tarawih itu sholat pemanasan dulu katanya 2 rakaat. Tapi saya nggak sempat ngikutin, langsung pulang aja soalnya pertama belum tahu. Ya. Cuman yang imam itu bilang memang ada hadisnya. Terus pas pelaksanaan tarawihnya kan dikasih tahu gitu. Ya. 4-4-3, tapi 4 rakaat itu ada tasyahud awal. Ya. Nah, saya pulang nggak ngikutin, nah besoknya imamnya ganti, cuman tarawihnya sama 4-4-3 tapi nggak pakai sholat pemanasan. Terus 4 rakaat, 2 rakaatnya tasyahud awal. Yang hari kedua saya ngikutin, soalnya kan belum tahu gitu. Iya. Kirain beda sama yang kemarin. Ya, ada juga ya warming up ya, mau olahraga. Cuman bilangnya sih ada hadisnya, makanya Iya. memang ada. Ya. Ya, istilah salat iftitah itu pasti istilah ulama fikih. Rasul tidak menyebutkan ini salat iftitah, ini salat tarawih, ini salat qiyamul lail, ini salat tahajud, ini salat witir, enggak begitu dari Rasulullah. Tetapi Rasulullah pas bangun di malam hari, salat yang ringan, iftataha dengan salat yang ringan. Beliau membuka salat malamnya dengan salat yang ringan. Dilanjutkan dengan salat yang lama. Diberi nama lah salat iftitah. Padahal kalau umpamanya mau yang ringan mau yang berat itu semuanya qiyamul lail, itu semuanya tahajud, itu semuanya witir, itu semuanya tarawih. Tadi saya di waktu di radio ya ada pertanyaan, apa yang dijelaskan Ustadz, katanya 13 rakaat itu 2 rakaatnya salat iftitah katanya. Kemudian yang 11 itu adalah yang qiyamul lailnya. Saya terangkan ke dia, istilah salat iftitah itu bukan dari Rasul. Silahkan saja Anda beri nama salat iftitah, tapi bukan dari Rasul. Penamaan itu. Yang jelas Rasulullah membuka salat, ya disebutlah salat iftitah. Rasulullah kalau umpamanya setelah takbiratul ihram ada doa, disebutlah doa iftitah. Rasulullah menganjurkan kalau masuk masjid, hormati masjid dengan sholat, disebut sholat hormat masjid. Itu semuanya penamaan itu belakangan itu. Jadi kalau tadi umpamanya ada doa pemanasan ada sholat pemanasan dulu, ya nggak apa-apa, ikuti aja kalau mau. Kalau enggak ya nggak usah. Kemudian yang tadi dengan 4 rakaat ada yang pakai tasyahud awal, ada yang enggak. Tadi kan kita temukan 9 rakaat ada tasyahud awal tuh. Pada rakaat ke-8 tapi Rasulullah itu dari 1 sampai 8 enggak ada tasyahud sampai ke-8. Setelah itu baru beliau bangun lagi, kemudian salat ke-9-nya. Artinya 1 salam ada 2 kali duduk. Rasul pernah mempraktekkan dalam salat sunat, yaitu pada salat sunat yang 9 rakaat. Cuma sekarang ini kan bukan 9 rakaat tapi 4 rakaat. Ya, itu salah satu makna ada perbedaan tapi tidak berlawanan. Perbedaan tapi tidak berlawanan dengan praktik Rasulullah. Sebab Rasul juga pernah, dan Rasul tidak melarang. Bahkan pernah ada contoh, cuma beda praktiknya. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, udah jam 3, sebentar lagi asar. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.